Kita hidup di zaman yang aneh, tapi menarik. Zaman di mana kamera depan bisa menentukan masa depan. Zaman di mana suara terbanyak bukan di TPS, tapi di kolom komentar. Dan kalau dulu orang bangga punya ijazah, tapi sekarang apa? Orang lebih bangga punya centang biru di sosial media. Bayangkan deh teman-teman, bangun tidur, belum gosok gigi, buka handphone, cek notifikasi, udah rame tuh komentar-komentar kayak begini. Kak, kontennya FYP. Kak, relate banget deh sama aku. Wah, selamat ya Kak, followersnya naik. Rasanya kayak menanting dia nggak sih teman-teman? Dulu orang kerja keras bertahun-tahun buat jadi terkenal, buat dikenal sama orang banyak. Sekarang cukup satu video, 15 detik aja. Pakai sound yang viral, ekspresinya oke, dan ya, kalian bisa viral dalam semalam. Hari ini like itu bukan cuma tanda suka, tapi udah menjadi validasi. FYP bukan sekedar atau algoritma, tapi mimpi banyak orang. Kita nggak lagi kejar nilai, tapi kita lagi kejar engagement. Kita nggak lagi ditanya mau jadi apa, tapi udah bikin konten apa hari ini. Tapi dibalik semua tren itu, saya mau tanya satu hal teman-teman. Kenapa sih semua orang tiba-tiba ingin jadi content creator? Apakah karena kita ingin terinspirasi atau karena kita takut nggak kelihatan? Hari ini kita akan bahas dulu dunia yang haus konten dan generasi yang hidup dari like. Saya Syafalina Pratiwi dan ini dia like dan FYP, mata uang baru generasi digital. Kembali ke pertanyaan sebelumnya, kenapa sih semua orang tiba-tiba ingin jadi content creator? Saya ada sedikit cuplikan video yang bisa menyadarkan kalian semua jika kebanyakan dari kita memang tertarik untuk menjadi content creator. Ini dia videonya. Salah satu penghasilan terbesar aku selama kuliah adalah dari konten. Aku bukan konten creator gede, justru masih kecil banget, tapi aku akuin dari satu konten itu aku bisa dapet lumayan banget. Jadi aku setuju banget sama apa yang dibilang Kak Emil Mario, kalau ada nih yang bilang jadi konten creator tuh gak seenak yang dilihat tau. Hah, justru enak banget lah. Bisa dikerjain dari mana aja, dari rumah juga oke. Jam kerja juga fleksibel, kita mau ngaturnya kapan. Bisa sambil ngerjain kerjaan lain. Karena saat ini, sosial media itu punya potensi gede banget untuk bisa jadi sumber penghasilan. Yuk, mulai pakai sosial media kamu untuk punya penghasilan. Hotspot melalui Forbes melaporkan ada sekitar 50 juta orang yang melalui diri mereka sebagai content creator. 30% berasal dari kelompok usia 18 sampai 24 tahun dan 40% dari kelompok usia 25 sampai 34 tahun. Di Indonesia sendiri, per September tahun 2022, setidaknya ada 159 akun kreator yang memiliki lebih dari 10 juta pengikut, baik itu di Instagram, TikTok, dan YouTube. Jumlah ini pun semakin berkembang dari waktu ke waktu. Jumlah konten kreator di Indonesia itu juga semakin meningkat akhir-akhir ini. Menurut data Market Insight tahun 2024, jumlahnya mencapai 17 juta jiwa. TikTok menyampaikan dari pengguna TikTok di Indonesia mencapai 150-an juta orang, 8 juta diantaranya konten kreator, dan 53%-nya mendapatkan penghasilan di atas UMR. Artwork melaporkan bahwa 75% anak-anak berusia antara 6-17 tahun ingin menjadi YouTuber. Sedangkan 50% generasi milenial mengatakan bahwa mereka telah didorong dan merasa terinspirasi oleh YouTuber yang secara pribadi telah mengubah hidup mereka. Nah, jadi artinya content creator ini bukan lagi cita-cita alternatif teman-teman, tapi udah menjadi impian utama. Kenapa sih ini bisa terjadi? Ini dia. Karena sekarang kamera handphone itu bukan cuma alat dokumentasi, tetapi juga panggung pribadi. Dulu kalau mau tampil, harus masuk TV atau ikut lomba. Sekarang cukup swipe up, nyalain kamera depan, tambahkan filter, dan pasti udah siap siaran. Ada beberapa teman saya yang juga bikin saya agak shock ya teman-teman. Dulunya pendiam, sekarang bisa bikin konten motivasi. Dulunya nggak percaya diri, sekarang rutin review skincare malam. Dulunya hanya followers, sekarang jadi brand ambassador kecil-kecilan. Dan kita semua bisa relate teman-teman, karena memang ada sesuatu dalam diri kita yang mendorong keinginan untuk dilihat, didengar, dan diingat. Selanjutnya adalah alasan psikologis, validasi dan identitas.
Apa sih yang bikin kita terus nagih bikin konten? Sebuah studi dari Harvard University menunjukkan bahwa saat kita berbicara tentang diri sendiri di media sosial, area otak yang aktif adalah ventral tegmental area. Bagian otak yang sama yang menyala saat kita mendapat hadiah. Artinya adalah posting tentang diri sendiri adalah memberi hadiah untuk otak. Makanya, kalau misalnya kita ada like, ada komentar, ada yang share video kita, itu pasti kita rasanya sangat senang sekali. Karena itu kita mendapatkan suntikan hormon bahagia. Tapi bukan cuma itu, media sosial juga memberikan ruang untuk membangun identitas versi kita sendiri. Dunia nyata mungkin kita hanya murid biasa, tapi di TikTok kita bisa jadi guru bahasa Korea. Di rumah kita biasa aja, tapi di Instagram kita bisa tampil sebagai fashion expert atau traveler. Kita bisa atur angle, bisa fill caption, bisa cut bagian yang nggak enak. Di dunia digital kita bisa edit hidup kita. Dan banyak dari kita mulai terikat pada peran yang kita tampilkan. Bukan karena itu kita, tapi karena itu yang paling kita sukai atau kita like. Sayangnya ini juga menemukan ketergantungan pada validasi eksternal. Ketika engagement kita naik, kita senang. Tapi saat reach kita turun, rasa percaya diri juga ikut turun. Penelitian dari APA atau American Psychological Association menyebutkan bahwa 1 dari 4 anak muda merasa cemas dan stres jika tidak mendapat engagement yang cukup setelah posting sesuatu. Jadi pada akhirnya kita harus bertanya nih kepada diri sendiri. Kita ingin menginspirasi atau kita butuh dibenarkan? Coba teman-teman pikirkan sendiri. Selanjutnya adalah fenomena sosial dan efek jaringan. Media sosial adalah dunia di mana semua orang bicara tapi sedikit yang benar-benar mendengarkan. Di era digital ini kita hidup dalam sorotan, entah dari followers, viewers, atau algoritma. Kenapa kita ikut bikin konten? Karena semua orang juga melakukannya. Ini yang namanya FOMO atau fear of missing out. Takut ketinggalan, takut nggak relevan. Data dari Global Web Index menunjukkan bahwa 60% pengguna media sosial merasa cemas atau tertinggal karena tidak update tren. Ngaca kan? Kita juga seperti itu teman-teman. Selain itu ada yang namanya FOJI atau Fear of Joining In. Takut mulai karena takut dibandingkan, tapi begitu mulai malah kecanduan. Di Twitter atau di X setiap detik ada lebih dari 6.000 tweet. Di TikTok lebih dari 34 juta video diunggah setiap hari. Artinya apa? Kita bukan cuma konsumen konten, tapi kita semua dipaksa menjadi produsen juga. Siapa yang berhenti update, itu yang hilang dari radar. Jadilah ini semacam keharusan sosial baru. Kalau nggak bikin konten, ya kita nggak dianggap eksis, seperti itu. Selanjutnya adalah faktor ekonomi. Konten jadi uang. Tapi ini bukan cuma soal sosial atau psikologi. Ini juga soal ekonomi digital baru. Seorang co-CEO, Famous All Star, Syamsul Arif Rahmadani, ia mengemukakan bahwa nilai pasar industri konten kreator Indonesia bisa mencapai 4 triliun hingga 7 triliun pada tahun 2027. TikTok itu punya TikTok Creator Fund, YouTube punya AdSense dan Shorts Fund. Bahkan brand lokal sekarang lebih memilih endorse micro-influencer ketimbang pasang iklan di TV kan? Ada anak muda di Jakarta yang bisa bayar DP rumah dari hasil jadi food review TikTok. Ada ibu rumah tangga di Solo yang dapat ratusan juta dari konten masak sederhana. Bahkan menurut Tempo tahun 2024, konten kreator yang entry level itu bisa dapat 5-10 juta per bulan hanya dari kolaborasi brand dan affiliate. Ini merupakan cuplikan videonya. Lo nggak sadar lo dapat puluhan juta dari bikin video cuma 60 detik gitu loh. Gua setuju banget dengan apa yang diutarakan oleh Kak Emi. Hari ini gua mau membahas tentang pendapatan dari menjadi influencer. Itu beneran gede banget. Jadi buat kalian yang nggak tahu, di TikTok ini banyak loh konten kreator atau influencer yang dibayar puluhan sampai ratusan juta untuk buat satu video TikTok berdurasi 60 detik. Kalau di atas 60 detik, ya biasanya lebih mahal lagi. Itu belum termasuk komisi affiliate yang mungkin mereka dapatkan dari produk-produk yang mereka jual di keranjang kuning. Belum lagi perintilan ini itu seperti additional cost buat boost code, additional cost buat mirroring, atau additional cost buat owning content. Dan ada lagi rate card yang terpisah untuk live streaming. Dan ada lagi rate card yang bisa dipatok untuk event attendance.
Dan ingat, itu semua bisa didapatkan dengan pekerjaan yang bisa dikerjakan dimanapun, kapanpun, super fleksibel, dan gak terikat waktu. Jadi, konten adalah uang, dan konten bisa menjadi kesempatan. Bagi banyak orang, ini bukan soal eksistensi lagi, tapi mobilitas sosial. Konten jadi harapan, jadi pintu keluar dari kemiskinan, bahkan jadi jalan baru untuk meraih mimpi. Jadi gak heran, semua orang pengen coba jadi content creator. Bukan karena semua orang ingin terkenal, tapi karena kadang content creator itu salah satu caranya untuk kita bertahan hidup. Tapi selain itu, semua hal yang terlalu cepat naik, pasti ada sisi gelap yang gak bisa kita abaikan. Apa itu? Burnout. Banyak kreator muda yang mengalami burnout. Burnout itu adalah lelah secara mental karena harus terus naik. Banyak yang kehilangan jati diri. Setiap posting jadi ajang pembuktian. Setiap view-nya turun, harga dirinya juga ikut turun. Kita jadi manusia yang tergantung validasi digital. Dan yang paling sedih apa? Kadang kita jadi orang lain hanya demi terlihat menarik. Kita nggak lagi posting apa yang kita suka, tapi apa yang algoritma suka, apa yang viral. Kita bukan hidup, tapi menjalani skenario yang dibuat untuk dilihat orang lain. Tapi, tenang teman-teman, jadi content creator itu bukan hal yang buruk. Konten bisa jadi sarana untuk penyebar ide, menginspirasi, bahkan menyembuhkan. Kita cuma perlu ingat, konten itu adalah kendaraan, bukan tujuan. Bukan untuk jadi terkenal, tapi untuk jadi berguna, bermanfaat bagi orang lain. Kita bisa cerita tanpa harus pura-pura. Kita bisa menghibur tanpa harus hilang arah. Kita punya kekuatan, tinggal pilih mau bikin konten yang sekedar dilihat, atau konten yang punya makna dan dikenal oleh orang lain. Jadi, kalau hari ini kalian belum viral, itu nggak apa-apa. Karena nilai dirimu bukan ditentukan dari algoritma. Algoritma TikTok, algoritma Instagram, algoritma YouTube. Like dan FYP mungkin bisa bikin kamu populer. Tapi yang bikin kamu berarti adalah apa yang kamu share, apa yang kamu bagikan dari hati. Jadilah konten kreator yang bukan hanya ngonten, tapi yang menggerakkan. Baik, saya Shalfadina Pratiwi. Terima kasih.